Coba simbolannya. Serangkan. Tapi simbol terhormat. Dapat semua. Kesempatan pertama saya berikan kepada Danrem Nona Pausu Bapak Brigjen TNI Firman. Sekilas beliau lahir di Malang tanggal 17 Agustus tahun 76 dan saat ini bertugas sebagai Danrem kita baru beberapa bulan lalu ya Pak Jenderal ya. Kemudian ya setahun pendidikan beliau S1 beliau. Saya kira untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Brigjen Firman untuk menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan. Saya mau menyampaikan lagi. Ini bisa nggak? Sekilas saya sampaikan bahwa kenapa pertahanan negara ini, karena waktunya pendek, jadi langsung ada buru-buru. Nggak bisa ya. Ini yang kita saksikan adalah bagaimana rekan-rekan kita di Palestina berjuang ya. Beliau sangat menderita kan? Sangat menderita. Kenapa? Ya ini langsung menjawab kenapa pertahanan negara itu penting. Mereka masih berdiri. Oke. Menyiapkan keberanian. Kenapa pertahanan negara itu? Mungkin langsung slide berikutnya. Dari sekedar Lanjut dong. kita kirimkan. Nah ini, memang dunia itu untuk satu orang yang serakah itu tidak cukup kan? Tapi sebenarnya dunia itu cukup. Nah, sehingga kita baik-baik saja dengan tetangga, negara tetangga itu tidak cukup. Tetapi kita harus kuat, bertahan dan tidak boleh kalah dengan kecepatan pembangunan yang ada di tetangga. Ya. Tapi untungnya kita memiliki kaidah yang selalu dipegang oleh umat muslim. Ini surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahum kasyafat Jadi janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena yang memberikan rezeki itu Allah. Jadi bertentangan dengan cara berpikirnya orang-orang yang serakah, yang juga. Kami kita pelajari bagaimana kita harus mewaspadai tetangga yang memiliki strategi atau memiliki keserakahan yang selanjutnya. Lanjutnya, bagaimana strategi Jerman dulu waktu mau bersatu? Dulu kan Rusia dengan sebagian Austria. Itu Otto von Bismarck tahun 1866 itu dia ingin mempersatukan menjadi negara yang Jerman sekarang saya. Dulu belum bersatu. Nah, untuk mempersatukan Jerman itu membutuhkan, kalau dia bersatu menjadi negara besar, itu ada tetangga yang nggak suka, yaitu Prancis. Nah, Prancis nggak suka, sehingga Prancis itu dikondisikanlah bagaimana partai politik di luar Prancis yang pro terhadap Jerman dikondisikan agar bisa menang. Dan beruntungnya Jerman, partai politik Copenhagen itu menang. Ketika menang, sehingga Prancis, nah itu tak Prancis yang warna hijau, bapak-bapak, yang warna merah, Spanyol, Jerman ya. Nah itu dia merasa terhimpit. Orangnya Jerman yang kuning ya, Prancis yang hijau. Dia merasa dikepung oleh kepentingan Jerman. Pada saat itu kan bermusuhan Jerman sama Prancis. Sehingga terpancingnya Prancis menyerang
Jerman. Padahal Jerman sudah siap untuk menyambut Prancis. Ini yang saya inginkan, kamu nyerang saya. Setelah itu Jerman langsung menyerang Prancis dan langsung menyatakan Jerman bersatu di istana Prancis, Versailles. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, mereka ingin mempersatukan diri aja dengan negara lain. Nah, kita baik-baik aja nggak cukup, tapi harus tambah ilmu geopolitik dan strategi. Nah, ini kunci yang penting. Next, kunci yang penting dalam pertahanan itu adalah nasionalisme. Kita dulu diatur oleh Belanda semasa kita masa penjajahan, dan kita tidak terima itu, sehingga kita ingin hidup berdasarkan kaidah kehidupan kearifan lokal sendiri. Ada Jawa, ada Sumatera, Papua, Kalimantan dan sebagainya. Kita juga mempersatukan, tidak peduli agamanya apa, sehingga kita membuat satu negara kesepakatan, yaitu Indonesia dan Indonesia. Itu negara yang kita sepakati. Jadi kalau mau ribut ya cuman harus dalam rangka NKRI, tidak boleh. Cuman untuk mewujudkan negara ini lanjut, ini waktunya mepet. Lanjut. Nah, tujuan kita bernegara ini salah satunya memperoleh kemakmuran. Ini yang memperoleh dari Adam Smith. Untuk memperoleh kemakmuran itu bukan karena kaya negara kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya tanah yang luas, tapi tidak diolah, kita tidak kaya. Cukup tanahnya orang yang kita olah, gitu ya. Singapura sekarang tanahnya Indonesia yang olah dia. Tapi faktor pekerjanya yang produktif, investasi dan perdagangannya yang maju, itulah yang membuat negara kita. Nah, ini satu keniscayaan bahwa memang sekarang lomba-lomba mengejar materi, makmuran itu diidentikan dengan materi. Tadi saya bicara diskusi dengan Prof. Siti bahwa kita harus mampu mendefinisikan ulang kemakmuran yang diinginkan Indonesia itu seperti apa. Jadi kemakmuran tidak identik dengan kekayaan. Saya setuju, tapi kenyataan yang kita terima sekarang, kemakmuran identik dengan kekayaan ekonomi. Nah, ada konsekuensinya. Lanjut. Nah, konsekuensinya kita harus belajar dari negara-negara yang maju ini, yang sekarang sudah maju, yang dianggap maju oleh kemakmuran tadi. Bagaimana belajar? Kalau saya belajar untuk menggali ilmu misalnya engineering, saya di Jerman. Jerman harus provide menyediakan sekolah yang atau kebutuhan saya. Nah, kalau kita sekarang mau belajar bagaimana kemajuan dari negara-negara ekonomi kuat, nah salah satunya yang kita hadapi, walaupun saya tidak 100% ini mendukung, ya kita harus belajar lebih orang yang sudah kaya. Dan kita harus provide dia agar dia tidak kembali ke negaranya karena dia senang hidup di Indonesia. Yang kita lihat ke Cina ada, kampung ini ada, kampung ini ada. Itu memprovide, menyediakan segala kebutuhan dia. Nah, mungkin tadi disinggung masalah minuman keras. Bapak Ibu nggak ada yang minuman keras, tapi itu adalah kebutuhan dia. Makanya ini satu keniscayaan, sesuatu yang nyata. Terus bagaimana kita menghadapinya? Inilah yang perlu kita pikirkan sama-sama. Kita harus akui bahwa kita ini memang pada posisi yang masih kalah. Bagaimana kita menentang sesuatu orang yang ilmunya mau kita ambil? Kalau nanti ilmu kita sudah lebih tinggi, kita bisa mengatur mereka. Bagaimana zaman-zaman Jepang. Tapi kalau sekarang, nah ini kita harus memiliki tekad yang kuat ke depan agar kita bisa kembali mengambil alih, bisa mengatur. Ini bagaimana mau mengatur, kita butuh. Makanya jangan terlambat.
harus seimbang antara pertumbuhan liberalisasi dengan literasi, membaca, belajar, harus imbang. Bagaimana liberalisasi bertumbuh, bagaimana literasi bertumbuh, kita harus ini PR kita. Mungkin salah satunya ada di situ MUI, bagaimana berijtihad, menyimbangi ilmu-ilmu pengetahuan yang liberal ini bertumbuh. Kita ketinggalan nyata, sehingga kita membutuhkan ilmu dia. Nah, dia datang ke sini harus kita sediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kan ini sangat sayangkan. Lanjut. Nah, ini kita harus bisa membangun bangsa kita. Kita harus mengakui kekurangan. Kita harus jujur mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan kita. Dan dalam menggali ilmu tadi, banyak sekali pertentangan batin nanti yang dihadapi, yang sesuai dengan akidah Islam, yang sesuai dengan budaya, yang sesuai banyak. Sehingga kita harus tahan iman kita, harus kuat menghadapi. Dalam rangka apa? Mencapai kemenangan yang sesungguhnya ke depan. Mungkin tidak bisa kita langsung sekarang frontal melawan, karena tidak sesuai kaidah Islam, tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai, bisa. Bagaimana caranya agar perlawanan itu sesuai dengan outcome, jadi tidak bisa dengan frontal. Nah, inilah yang paling penting adalah kita harus membangun generasi, sehingga sekalipun kita sampai akhir hayat tidak bisa mencapai tujuan itu, yang penting progresif, maju 1, 2, 3, generasi berikutnya maju 1, 2, 3, bagaimana mewujudkan janji Allah merebut kelestarian negara. 3 generasi itu yang berhasil terus menerus sampai dengan 14,3 baru. Itulah ingin kita maju. Tapi step by step, untuk sekarang instan sekali kita akan kalah, dan jangan-jangan kita akan jauh. Mungkin terakhir yang saya sampaikan, ini yang sudah berlalu, tapi mudah-mudahan menjadi tekad bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Banten yang saya banggakan. Kita memiliki cita-cita Indonesia emas di tahun 2045, di mana Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul dari bangsa yang lain. Untuk mencapai masa jaya itu, masyarakat Banten telah memiliki tauladan, memiliki sejarah yang nyata, di mana di abad 16 Banten telah menjadi bangsa yang jaya. Banten telah berhasil menjadi pelabuhan internasional di Nusantara, bahkan menjadikan Banten menjadi penghubung antara Eropa dengan Nusantara. Hal ini tentu didukung oleh potensi masyarakat Banten di masa itu yang memiliki kapasitas sumber daya manusia skala internasional dan mampu menguasai perdagangan global. Namun, masa kejayaan ini runtuh setelah Banten masuk fase masa penjajahan, di mana tekanan sebagai bangsa terjajah telah merubah perilaku sosial masyarakat yang unggul menjadi masyarakat yang inferior. Saat ini, kami semua ingin mengembalikan semangat masyarakat Banten menjadi masyarakat yang unggul dengan menggali kembali tauladan para kiai di masa lalu untuk meraih Indonesia emas di tahun 2045. Dalam rangka membakar semangat ideologis masyarakat Banten ini, kami TNI bersama para tokoh masyarakat Banten, para akademisi, dukung pemerintah daerah Provinsi Banten akan merilis infografis yang berjudul yaitu